Yesus, terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu dalam kehidupan kami Bapa. Kemanakah kami dapat pergi Tuhan kalau bukan ke dalam hadirat-Mu? Kami bersyukur Bapa untuk kasih setia-Mu yang begitu besar dalam kehidupan kami Tuhan. Kemanakah aku dapat pergi? Menjauhi roh-Mu yang suci, Kau sahabat. Dan Kau dekat. Akan seluruh pengabdianku, tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah. Ya, salam sejahtera bagi kita semua. Puji nama Tuhan, kita kembali jumpa di program yang luar biasa, Sermon Today. Dan saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, sebelum kita mendengarkan dan belajar kebenaran firman Tuhan bersama, mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Segala puji, segala hormat kami naikkan kepada Bapa di surga, buat kasih-Mu yang luar biasa dalam hidup kami. Pertolongan dan penyertaan-Mu Tuhan sungguh terbukti dalam setiap hidup kami sampai pada saat ini. Bahkan kami percaya dengan iman Tuhan bahwa pertolongan kasih setia-Mu akan terus berjalan untuk hari-hari ke depan kami bersama dengan Yesus. Terima kasih Bapa di surga. Saatnya Tuhan kami akan belajar akan kebenaran firman-Mu. Engkau berkati kami semuanya, Engkau urapi kami Tuhan, sehingga kebenaran firman-Mu kami boleh pahami dan boleh menjadi kekuatan dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga, terpujilah Engkau Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur kepadamu. Haleluya, amin. Ya, baik Bapak Ibu sekalian, kalau kita mencoba mencermati realita kehidupan kita sehari-hari, dan saudara yang terkasih mengkaitkan dengan kenyataan dalam kehidupan kita sehari-hari pula, saudara, maka kita akan mendapatkan bahwa tidak 100% apa yang kita inginkan, apa yang kita rindukan, atau apa yang kita impikan terjadi di dalam setiap kehidupan kita. Karena memang saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, di dalam dinamika kehidupan kita yang selalu terjadi dan nyata dalam setiap hidup kita, bahwa seringkali kita mengalami yang namanya sakit, seringkali kita mengalami yang namanya lemah. Tetapi jangan lupa bahwa seringkali kita mengalami yang kekuatan, seringkali juga kita mengalami yang namanya sukacita, bahagia, saudara terkasih. Dan inilah dinamika kehidupan yang sering terjadi dan harus terjadi di dalam setiap kehidupan kita.
Nah, itu sebabnya saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, kita harus menyadari bahwa kita sebagai makhluk ciptaan Tuhan, saudara, memiliki yang namanya keterbatasan. Betul saudara ya? Memiliki yang namanya kelemahan. Itu sebabnya tidak ada yang kita harus banggakan dalam hidup kita selain kita harus melekat kepada Tuhan. Nah, saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, di dalam kebenaran firman Tuhan pada saat ini, saya akan membangun satu tema yang berjudul pertolongan Tuhan dan pemulihannya. Pertolongan Tuhan dan pemulihannya. Mari kita lihat di dalam Injil Matius. Mari kita lihat di dalam Injil Matius 4 ayat 23 sampai ayat yang ke-25, lalu lanjut ke Injil Matius 5 ayat 1 sampai yang ke-4. Firman Tuhan berbunyi demikian. Temanya judulnya di sana adalah Yesus mengajar dan menyembuhkan banyak orang. Yesus pun berkeliling di seluruh Galilea. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Allah serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan di antara bangsa. Maka tersiarlah berita tentang dia di seluruh Syria, dan dibawalah kepadanya semua orang yang buruk keadaannya dan menderita pelbagai penyakit dan sengsara, yang kerasukan, yang sakit ayan, dan yang lumpuh, lalu Yesus menyembuhkan mereka. Maka orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Mereka datang dari Galilea dan dari Dekapolis, dari Yerusalem dan dari Yudea dan dari seberang Yordan. Kemudian kita lihat lanjut di ayatnya Matius 5 ayat yang pertama sampai ayat yang keempat. Firman Tuhan berkata, ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit, dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Maka Yesus mulai berbicara dan mengajar mereka, katanya, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena mereka yang punya kerajaan surga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihiburkan. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, inilah kebenaran firman Tuhan, konteks kebenaran firman Tuhan yang kita akan pelajari bersama, yang kita akan renungkan bersama dalam Sermon Today pada saat ini. Nah, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, dari pembacaan kita jelas kita melihat bahwa ternyata pada saat Yesus berada di Galilea, saudara yang terkasih dalam Tuhan, banyak hal yang dilakukan oleh Yesus, sehingga firman katakan, maka apa yang dilakukan oleh Yesus itu tersiar ke seluruh penjuru, saudara. Sehingga banyak orang yang datang kepada Yesus, banyak orang yang datang, firman Tuhan katakan berbondong-bondong datang kepada Yesus. Untuk apa, saudara? Untuk mereka mendapatkan sesuatu, untuk mereka mendapatkan hal-hal yang terbaik yang Tuhan akan lakukan di dalam setiap kehidupan mereka. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, dari pembacaan itu, makanya saya menarik ada 3 hal pokok penting dalam kita membangun tema ini sesuai dengan konteks firman Tuhan saat ini. Adalah yang pertama, bahwa Yesus berkeliling untuk mengajar. Betul saudara ya? Lalu kemudian Yesus berkeliling untuk berkhotbah, dan Yesus berkeliling untuk menyembuhkan. Ini jugalah yang menjadi misi holistik gereja saat ini, berteladan kepada Yesus, yaitu mengajar, berkhotbah, dan menyembuhkan. Nah, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, Tuhan Yesus mengajar mereka tentang kabar baik yang ditujukan juga kepada orang-orang yang mengalami beban berat pada saat itu. Kalau kita melihat tadi di pembacaan Matius 4 ayat yang 23 sampai ayat yang berikutnya, saudara, kita akan melihat di sana bagaimana orang-orang yang rusak, orang-orang yang memiliki beban yang berat, orang-orang yang memiliki berbagai penyakit datang kepada Yesus karena mereka mendengar, saudara yang terkasih dalam Tuhan, bahwa Yesus sanggup untuk melakukan mujizat, sanggup untuk menyembuhkan mereka, sanggup untuk menolong mereka, bahkan sanggup untuk memulihkan mereka. Ini yang menjadi kerinduan dalam setiap kehidupan mereka pada waktu itu, saudara. Bahkan mungkin ada tujuan-tujuan lain mereka datang untuk berjumpa dengan Yesus. Ada mungkin yang merindukan Yesus, ada mungkin yang ingin bagaimana sih Yesus itu sebenarnya. Nah, seperti itu. Dan kalau kita membaca ayat firman Tuhan ini, saudara, maka kita akan bisa membayangkan bahwa mereka datang dari berbagai latar ekonomi dan pendidikan, saudara. Mungkin ada orang yang biasa-biasa saja, mungkin ada orang yang kaya, mungkin ada orang yang terpelajar dan sebagainya, orang upahan dan sebagainya, datang berbondong-bondong kepada Yesus, saudara yang terkasih. Lalu kemudian mereka mengajar mereka semua yang datang pada saat itu. Makanya di dalam Injil Matius 5 ayat 1 di situ dikatakan, ketika Yesus melihat orang
orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit. Untuk apa? Untuk menyampaikan kabar baik, untuk menyampaikan kabar keselamatan itu. Yesus, saudara yang terkasih dalam Tuhan, mengajar kepada mereka, menceritakan kepada mereka tentang kabar baik yang sesungguhnya, tentang kabar keselamatan yang sesungguhnya, saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Karena memang mereka mengalami beban yang sangat luar biasa. Belum masalah ekonomi, belum masalah penyakit, masalah berbagai penyakit dan sebagainya. Bahkan belum dengan pengajaran-pengajaran yang mengatakan bahwa keselamatan itu bisa dicapai dengan perbuatan-perbuatan baik kita. Sehingga ini semua menjadi beban bagi mereka yang ada pada saat itu. Sehingga Yesus datang, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, dengan kerinduan, dengan semangat orang-orang yang datang berbondong-bondong yang begitu banyak itu. Sehingga kesempatan itu Yesus pakai untuk mengajar mereka. Makanya di dalam ayatnya yang ketiga di situ dikatakan, Matius 5 ayat yang ketiga di situ dikatakan begini, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang punya kerajaan surga. Miskin di hadapan Allah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, bukan berbicara tentang hal ekonomi, bukan berbicara tentang hal finansial atau hal-hal yang dilihat oleh mata, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Tetapi miskin di hadapan Allah ini berbicara tentang bagaimana bagaimana kita tidak memiliki kemampuan apapun, bagaimana kita tidak ada yang kita banggakan dalam hidup kita selain Tuhan yang berdaulat, selain Tuhan yang luar biasa bagi setiap hidup kita. Miskin di hadapan Tuhan di sini berbicara juga tentang bagaimana kita merindukan akan Tuhan. Amin, saudara. Miskin akan Tuhan di sini bagaimana kita belajar untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan, memiliki kesetiaan. Kita rindu untuk selalu bersekutu dengan Tuhan, karena memang kita menyadari bahwa kita ini adalah manusia lemah. Di awal tadi saya katakan bahwa memang kita ini adalah ciptaan Allah yang penuh dengan keterbatasan, yang penuh dengan kelemahan, saudara yang terkasih. Makanya saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, firman Tuhan tegaskan di sini. Yesus berkata bahwa orang yang miskin di hadapan Tuhan, artinya orang yang memiliki merasa lemah, merasa tidak mampu di hadapan Tuhan, dengan artian bahwa orang yang selalu mengandalkan Tuhan dan orang yang selalu merindukan Tuhan dikatakan berbahagia. Kenapa? Karena mereka itu akan memiliki surganya Tuhan. Amin. Lalu kemudian yang berikutnya dalam ayatnya yang keempat, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, dikatakan begini, berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihiburkan. Kata berbahagialah orang yang berduka cita di sini, saudara, tidak titik sampai di situ. Ya, orang akan bertanya, bagaimana sih mau berbahagia dalam keadaan yang berduka cita? Bagaimana sih kita mau berbahagia dengan kita ditinggalkan orang yang kita cintai, orang yang kita sayangi, orang yang begitu dekat dengan kita? Tetapi di sini kata di sini berbahagialah orang yang berduka cita, bukan titik tetapi koma, ada selanjutnya, karena mereka itu akan dihiburkan. Amin, saudara yang terkasih dalam Tuhan, bahwa walaupun dalam duka cita, walaupun dalam satu tantangan yang berat, bahwa ada Tuhan yang akan menjadi kekuatan, ada Tuhan yang akan menjadi penghibur bagi kita. Ya, makanya dalam duka cita itu sering kita katakan, kiranya Tuhan memberikan kekuatan, kiranya Tuhan memberikan penghiburan senantiasa. Karena memang firman Tuhan katakan, berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka itu akan dihiburkan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, apapun yang kita alami dalam setiap hidup kita, saudara yang terkasih, jangan kita pernah jauh dari Tuhan. Kita harus selalu dekat dengan Tuhan, terus berharap sama Tuhan. Kita menyadari, kita harus mengimani bahwa Tuhan itu selalu ada dalam setiap apapun yang kita hadapi, dalam setiap beban mungkin masalah yang kita hadapi, Allah selalu ada bersama dengan kita. Itu sebabnya saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, pertolongan Tuhan dan pemulihan Tuhan akan selalu ada dan nyata dalam setiap hidup kita, bagi kita yang merindukan Tuhan, bagi kita yang senantiasa mengandalkan Tuhan. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus, kami bersyukur buat kebenaran firman-Mu pada saat ini yang mengajarkan kepada kami bahwa sesungguhnya di hadapan Tuhan kami adalah manusia yang lemah, kami tidak mampu melakukan sesuatu yang baik Tuhan. Itu sebabnya Tuhan kami selalu merindukan akan Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau senantiasa akan menolong hidup kami, Engkau senantiasa akan memulihkan hidup kami Tuhan, sehingga kehidupan kami boleh menjadi kehidupan yang berkenan, yang menyenangkan hati Tuhan. Hamba saat ini juga berdoa buat setiap anak-anak-Mu Tuhan, yang Tuhan mengatur acara ini, yang menyediakan, yang mengurus program ini. Engkau berkati mereka semuanya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami berdoa juga buat seluruh pendengar setia kami, khususnya yang menyaksikan program ini. Engkau berkati mereka di dalam nama Yesus. Berikan pemahaman bagi setiap kami Tuhan, bahwa tidak ada yang kami banggakan dalam hidup kami selain kami datang kepadamu, karena kami tahu, kami yakin Engkau sumber pertolongan, Engkau sumber pemulihan bagi setiap hidup kami. Sempurnakan firman-Mu yang
hamba-Mu sampaikan Tuhan Yesus. Dan Tuhan, ini doa kami yang kami bawanya dalam nama Yesus. Kami berdoa dan kami mengucap syukur kepada-Mu. Haleluya. Semua katakan amin.